Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Sidik Asari dengan NPM 233010071. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang negara dan konstitusi. Jadi, pengertian negara itu adalah negara adalah organisasi tertinggi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Demi tercapainya kesejahteraan bersama, negara juga memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Yang dimaksud dengan kedaulatan baik ke dalam maupun keluar, yaitu negara memiliki kedaulatan ke dalam mengatur rakyatnya dan keluar mengatur hubungan negara dengan negara lain. Tujuan utama negara adalah menciptakan keamanan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur negara. Kesatu, rakyat, sekumpulan orang yang menjadi penghuni dan warga negara. Kedua, wilayah meliputi daratan, lautan, dan udara di atasnya. Ketiga, pemerintah yang berdaulat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi rakyatnya. Keempat, pengakuan dari negara lain baik secara de facto maupun de jure. Negara eh, yang selanjutnya yaitu ada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi berisi aturan pokok tentang pembentukan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara, serta hak dan kewajiban negara. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi memuat aturan tentang pembentukan lembaga negara, pembagian kekuasaan. Dengan kata lain, konstitusi menjadi dasar hukum bagi segala tindakan pemerintah dan lembaga negara. Selanjutnya, yaitu ada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi itu ada empat. Yang pertama, sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara. Kedua, menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, menjamin hak-hak asasi warga negara. Keempat, menentukan batas kekuasaan lembaga negara. Selanjutnya, ada jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, berdasarkan bentuk tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang berupa dokumen resmi. Dan ada juga tidak tertulis berupa kebiasaan atau konvensi yang diakui dalam praktik ketatanegaraan. Yang kedua, berdasarkan sifat, yaitu ada fleksibel, mudah diubah sesuai perkembangan zaman. Yang selanjutnya ada rigid, itu sulit diubah dan memiliki prosedur ketat, contohnya Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi saling berkaitan erat. Konstitusi menjadi dasar berdirinya negara, sedangkan negara melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi. Tanpa konstitusi, negara tidak memiliki pedoman hukum, dan tanpa negara, konstitusi tidak memiliki pelaksana. Yang selanjutnya ada contoh konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada TAP MPR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi turunan Undang-Undang 1945. Yang ketiga ada Konvensi Ketatanegaraan yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang terakhir yaitu penutup. Jadi, negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Konstitusi menjadi dasar bagi terbentuknya negara, sedangkan negara menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi tersebut. Jadi, keduanya itu harus berjalan seimbang agar tercipta pemerintahan yang adil, tertib, dan demokratis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.